Bayi usia 3 hari meninggal dunia usai disuntik. Warga desa Belanti akhirnya hari ini resmi lapor polisi dan ini dari Kadinkes Ogan Ilir. Polres Ogan Ilir, Sumsel 1 suara. Buntut kasus tidak terima atas kelalaian bidan desa Belanti. Duka mendalam masih dirasakan Asia, seorang ibu rumah tangga warga Dusun I Desa Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir. Pada hari ini Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023 telah secara resmi melaporkan ke polisi. Belum lama ini Asia kehilangan sang buah hati yang meninggal dunia, 3 hari setelah lahir. Menurut Asia, bayinya itu meninggal dunia setelah disuntik oleh seorang bidan desa pada pertengahan Agustus lalu. Waktu itu saya lahiran anak keempat dengan dibantu bidan tradisional. Setelah lahir normal, alhamdulillah anak saya sehat, kata Asia ditemui di Mapolres Ogan Ilir, Indralaya, Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023. Berikut ini bukti laporan keluarga bayi diduga korban malpraktik surat tanda terima laporan pengaduan nomor STTLPN 218-8-2023 SPKT Polres Ogan Ilir berdasarkan laporan pengaduan nomor LPN 218-8-2023 SPKT, tanggal 30 bulan Agustus tahun 2023. Kedatangan Asia dan suaminya ke Polres Ogan Ilir untuk melaporkan perkara dugaan malpraktik yang menimpa putranya. Sehari setelah melahirkan, Asia mengaku didatangi seorang bidan desa yang berinisiatif ingin membantu kesehatan bayi yang diberi nama Muhammad Agustus itu. Menurut Asia, bidan tersebut datang ke rumahnya tanpa diundang karena dia yakin bayinya dalam keadaan sehat dan tak perlu perlakuan khusus. Wanita 28 tahun ini menuturkan, bidan tersebut bermaksud ingin mengambil sampel dari tubuh bayi. Dia, bidan, bilang mau ambil sampel, tapi tidak dijelaskan mau ambil sampel apa, ujarnya. Asia dan keluarganya pun tak curiga saat bidan menginjeksikan jarum suntik ke tumit kaki bayinya itu. 2 kali disuntik, yang pertama tidak kena, tutur Asia. Setelah suntikan tersebut, bayi Muhammad Agustus tidak mengalami gejala apapun dan kondisi kesehatannya normal seperti biasa. Namun keesokannya atau sehari setelah disuntik, putra Asia tersebut mengalami demam panas hingga harus dirawat di Puskesmas Tanjung Raja. Bayi kemudian dirujuk ke RSUD Kayuagung untuk penanganan lebih lanjut. Berharap kondisi putranya membaik, Asia justru mendapat kabar pahit bahwa buah hatinya itu meninggal dunia. Kesedihan teramat dalam pun dialami Asia, suami dan ketiga anaknya. Setelah pemakaman putranya, Asia meminta pertanggungjawaban bidan tersebut. Namun jawaban yang didapatkan mengecewakan. Kata bidan, anak saya itu makanannya salah. Padahal baru umur 2 hari. Cuma minum ASI, ujar Asia. Keluarga pun mencoba bersabar dan menunggu itikat baik bidan untuk bertanggung jawab. Namun hampir 2 pekan setelah meninggalnya Agustus, bidan tak kunjung menunjukkan itikat baik. Keluarga Asia pun memutuskan membawa perkara ini ke jalur hukum dengan melaporkan bidan tersebut ke pihak berwajib. Kami tidak terima anak kami disuntik mati seperti itu, kata Asia. Kami berharap, masalah kami ini agar dituntas oleh pihak polisi. Cukup sudah anak saya yang menjadi korban, jangan sampai jatuh korban lagi. Saya minta keadilan, jangan sampai karena saya miskin, bodoh tidak bisa mendapatkan keadilan. Harapan Pasutri Romli dan Esian dengan nada sedih. Kasih Humas Polres Ogan Ilir, Ibtu Abdul Haris mengatakan laporan Asia dan suaminya sudah diterima Satreskrim Polres Ogan Ilir. Laporan sudah diterima oleh Satreskrim Polres Ogan Ilir. Tindak lanjutnya di sana, kata Haris. Usai mengambil keterangan dari orang tua bayi korban yang baru selesai keluar dari membuat laporan polisi di Polres Ogan Ilir, awak media langsung menghubungi Kadinkes Ogan Ilir. Menurut Hendra Kudeta Kadinas Kesehatan, Dinkes Kabupaten Ogan Ilir, kami sudah memanggil bidannya terkait masalah pemberian tindakan pada bayi tersebut untuk memberikan klarifikasinya, katanya Kepala Dinkes Ogan Ilir,
Hendra kudeta yang diduga terkesan ada ditutup-tutupi kesalahan sang bidan yang terkesan sulit diterima oleh akal sehat manusia. Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. SHK adalah uji saring yang dilakukan pada bayi baru lahir untuk memilah bayi yang menderita hipotiroid kongenital dan bayi yang bukan penderita, ujar Hendra. Pada pelaksanaannya, SHK dilakukan dengan pengambilan sampel darah pada tumit bayi yang berusia minimal 48-72 jam atau maksimal 2 minggu. Darah diambil sebanyak 2 hingga 3 tetes dari tumit bayi kemudian diperiksa di laboratorium. Apabila hasilnya positif, bayi harus segera diobati sebelum usianya 1 bulan agar terhindar dari kecacatan, gangguan tumbuh kembang, keterbelakangan mental dan kognitif. Berdasarkan keterangan bidan tersebut, apa yang dilakukan olehnya sudah sesuai prosedur, katanya Hendra yang terkesan melindungi sang bidan dengan hanya mendengarkan keterangan sepihak dari sang bidan saja tanpa melihat kenyataan realita di lapangan yang sebenarnya atau mendengarkan keterangan dari orang tua korban yang dirugikan. Demikian kabar laporan jurnalis Indonesia Ogan Ilir Sumsel.